Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Mari kita awali kajian kita dengan membaca doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, hadirin, hari ini kita melanjutkan kembali kajian kita pada acara Ngopi Berkah, Ngobrol Pagi bersama kajian Ahad. Hari ini kita mengambil tema meniti Shiratal Mustaqim, perjalanan menuju syurga. Hadirin, kadang-kadang ada kekeliruan persepsi di antara sebagian umat Islam bahwa mereka memahami Shiratal Mustaqim itu adalah jembatan nanti di akhirat, ya. Mungkin di antara kita ada yang memahami seperti itu, bahwa Shiratal Mustaqim itu adalah jembatan yang nanti di akhirat, yang terbentang di atas neraka menuju surga, di mana setiap orang akan melewati untuk bisa menuju surga atau tidak bisa melewati. Terkait dengan ini, maka ada penjelasan bahwa yang dimaksud dengan sirat di akhirat nanti, pertama, keterangan hadis adalah menggunakan kata al-jasru. Al-jasru dari riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Itu kata-katanya begini. Rasulullah SAW bersabda, "Tsumma yu'ta bil jasri fayuj'alu baina dhuhrai jahannama." Ya. Tsumma yu'ta, kemudian didatangkan jembatan. Jadi tsumma yu'ta bil jasri, menggunakan katanya al jas. Aslinya al jasru, tapi karena ada bi jadi bil jasri. Tumayu'ta bil jasri, kemudian didatangkan jembatan. Jembatan itu salah satu katanya adalah al jasru, karena pakai bi bil jasri. Kemudian didatangkan jembatan, fayuj'alu baina dhuhrai, lalu dibuatlah di antara permukaan jahanam, di atas permukaan neraka jahanam, di jembatan di atas neraka jahanam. Wahai Rasulullah, ya, para sahabat bertanya, kami bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana bentuk jembatan itu? Wamal jasru, ola, berkata Rasul, licin menggelincirkan. Di atasnya terdapat besi-besi pengait dan kawat berduri yang ujungnya bengkok. Ia bagaikan pohon berduri di Najd, dikenal dengan pohon sa'dan. Jadi ini kalau keterangan tentang jembatan nanti di akhirat itu menggunakan kata al-jasru. Tapi kadang-kadang di riwayat yang lain juga menggunakan as-sirat, tapi tidak pakai mustaqim. Jadi memang kadang-kadang menggunakan as-sirat. Jadi contohnya di riwayat Muslim, yudrobus siratu baina dhuhrai jahannam, dibentangkan
dibuat sirat baina dhahrai jahannam, di atas permukaan neraka jahannam. Jadi pertama menggunakan kata al-jasru, kedua menggunakan kata as-sirat, tapi tidak siratal mustaqim. Jadi tidak ada keterangan bahwa nanti di akhirat yang dibentangkan adalah siratal mustaqim. Itu saya pertama ingin meluruskan pemahaman kita bahwa jadi maksud siratal mustaqim itu bukan jembatan yang akan kita titik, kita lewati di akhirat. Jadi intinya adalah tidak ada keterangan hadis bahwa siratal mustaqim adalah jembatan di atas neraka yang akan dilewati oleh setiap manusia menuju surga. Selanjutnya mari kita bahas tentang tema kita, yaitu meniti siratal mustaqim, perjalanan menuju surga. Ayat yang akan kita kaji yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 38. Jadi ini yang pertama akan kita bahas tentang bahwasanya sebetulnya manusia itu kan berasal dari surga. Jadi rumah kita itu surga sebetulnya, kan rumahnya Nabi Adam. Jadi maka sebetulnya keinginan Allah itu ya mengembalikan kita ke rumah asal kita, yakni di surga. Cuman memang karena surga itu hanya untuk orang yang taat, surga bukan tempat orang yang tidak taat, maka meskipun Allah sebetulnya menginginkan semua manusia masuk surga, Allah harus berbuat adil, Yang tidak taat ya nggak boleh masuk surga. Mari kita baca Al-Baqarah ayat 38. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Baik, terima kasih. Saya baca sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qulna ihbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Qulna, kami katakan, ihbitu. Ini ihbitu kalau pakai wawu belakangnya pakai alif, maka ini perintahnya kepada kalian semua atau kamu sekalian. Perintah untuk apa? Ihbitu, untuk turun. Habato yahbitu. Jadi asal katanya dari habato, fi'il madi, kata lampunya habato. Fi'il mudhari'nya adalah yahbitu. Fi'il amrnya ihbit. Kalau satu orang disuruh turun, ihbit. Kalau banyak orang, ihbitu, pakai wawu alif belakang. Jadi ini yang disuruh kalian semua. Ihbitu, turunlah kalian semua, minha, dari surga. Berarti surga diberi apa, jenisnya apa? Laki-laki perempuan, minha, perempuan. Kalau laki-laki minhu. Jadi surga, neraka itu diberi sifatnya perempuan. Minha, dari surga. Turunlah kalian dari surga. Jami'an, semuanya. Fa imma,
fa imma maka ketika maka jika ya'tiyannakum itu ya'ti tambah nun itu menunjukkan namanya nun taukid sebagai penguat di tasdid. Ya'tiyanna sungguh akan datang kum kepada kalian minni dariku hudan petunjuk paman maka barang siapa tabi'a mengikuti tabi'a fi'il madhi fi'il mudhari'nya yatba'u tabi'a yatbi'u barang siapa mengikuti hudaya petunjukku fala khaufun maka tidak ada ketakutan alaihim atas mereka walahum dan mereka yahzanun mereka tidak bersedih. Ini kita baca tafsirnya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir mengatakan bahwa Allah menceritakan tentang peringatan yang ditujukan kepada Adam dan istrinya serta iblis. Berarti berapa orang? 3. Makanya tadi perintahnya itu ibitu kalian semua. Ketika mereka Allah menceritakan tentang peringatan yang ditujukan kepada Adam, istrinya serta iblis ketika mereka diturunkan dari surga. Tapi kemudian perintahnya kan fa imma ya'tiyannakum ketika datang kepada kalian. Jadi ini ditujukannya saat itu memang kepada Nabi Adam, istrinya dan iblis. Tetapi pada dasarnya adalah yang dimaksud adalah anak cucu Adam, yakni kita semua. Jadi fa imma ya'tiyannakum maka ketika datang kepada kalian minni dariku hudan petunjuk. Yang dimaksud petunjuk adalah tafsirnya bahwa Allah kelak akan menurunkan kitab-kitab dan mengutus nabi-nabi serta rasul-rasul di kalangan mereka yang akan memberi peringatan kepada kaumnya masing-masing. Jadi kemudian ada penafsiran dari seorang tabi'in namanya Abul Aliyah. Dia mengatakan bahwa petunjuk tersebut dimaksudkan adalah para nabi dan rasul serta penjelasan-penjelasan dan keterangan-keterangannya melalui ayat-ayat Allah. Barang siapa mengikuti petunjukku, yakni orang-orang yang mau menerima apa yang diturunkan oleh Allah melalui kitab-kitabnya dan apa yang disampaikan oleh rasul-rasulnya, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dalam menghadapi nasib di akhirat. Jadi kata-kata wala khaufun itu adalah kekhawatiran di akhirat. Tidak ada kekhawatiran di akhirat. Wala khaufun alaihim. Kemudian walahum yahzanun mereka tidak bersedih hati, maksudnya adalah terhadap perkara-perkara dunia yang terlewatkan oleh mereka. Jadi barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah wala khaufun alaihim tidak ada kekhawatiran atas nasib mereka di akhirat walahum yahzanun dan tidak ada bersedih hati mereka terhadap perkara-perkara dunia yang terlewatkan oleh mereka. Jadi ada perbedaan dalam khaufun itu mengenai akhirat, sedangkan yahzanun mengenai dunia. Ini tafsirnya. Menurut Ibnu Abbas yang kemudian ada satu ayat yang lain dalam surat Toha ayat 123, kandungannya sama tetapi dengan sebuah keterangan yang berbeda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalah bito. Maka kali ini untuk
dua orang perintahnya, berarti kepada Nabi Adam dan Hawa. Ini surat Toha ayat 123. Qala biqo minha jami'a, keluarlah kalian berdua dari surga. Ba'dukum li ba'din. Oh, berdua ini maksudnya antara Nabi Adam dan iblis. Ba'dukum li ba'din, sebagian kalian dengan yang lain, aduun, sebagai musuh. Jadi antara manusia dan iblis itu memang sudah ditakdir jadi musuh selamanya sampai hari kiamat. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, maka ketika datang kepada kalian petunjuk, faman tabi'a, barang siapa famanit taba'a, kalimatnya di sini famanit taba'a, maka barang siapa mengikuti budaya petunjukku, fala yadillu. Nah, di sini bukan fala khaufun, tapi fala yadillu, tidak akan sesat, wala yashqa, dan tidak akan celaka. Kalau tadi dikatakan tidak akan ada kekhawatiran tentang nasib akhirat dan kekhawatiran dunia mereka, maka yang di sini adalah barang siapa mengikuti petunjukku tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Tafsirnya adalah menurut Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud tidak sesat adalah di dunia. Fala yadillu, tidak sesat di dunia. Yang dimaksud fala yashqa, tidak celaka, adalah di akhirat. Jadi kedua-duanya maksudnya adalah dunia dan akhirat. Jadi hadirin, yang dimaksud ketika Allah memerintahkan kita mengikuti petunjuk, maka Allah menghendaki kita untuk bahagia dunia dan akhirat. Jadi jaminan dari Allah, orang yang mengikuti petunjuk Allah itu tidak hanya bahagia akhirat saja, tapi pasti bahagia dunia. Cuman memang kata-kata bahagia ini jangan langsung terpikir di hadapan Allah. Di pikiran kita itu yang namanya bahagia dunia itu ya harta melimpah, istri cantik, solehah, manut, nurut, nggak minta belanja banyak-banyak, dikasih sedikit ya nggak cerewet gitu kan. Anak-anak solehah, nurut, ya, punya mobil, punya rumah, semuanya terdidik. Itu kan bayangan kita yang namanya bahagia dunia. Jadi jangan, yang namanya bahagia itu kan tidak harus dengan semua itu ya Pak ya. Namanya itu orang-orang yang tidak punya banyak harta masih bisa tersenyum gitu ya, bisa tersenyum. Ya kita ya kan nggak juga banyak harta lah inilah ya. Kita ini kan ya biasa aja lah ya, cukup. Intinya kita harus yakin ya hadirinnya bahwa ketika kita mengikuti petunjuk Allah, maka bahagia dunia akhirat itu sudah dijaminkan. Dalam satu ayat yang lain misalnya, barang siapa yang beramal soleh, ya, barang siapa yang beriman beramal soleh, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Itu juga ada. Falanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Sungguh akan kami beri kehidupan yang thayyibah. Amal soleh, iman dan amal soleh. Bukan sama dengan orang yang mengikuti petunjuk. Jadi itu janji Allah. Tapi sekali lagi jangan pernah berpikir itu orang yang nggak pernah sholat itu juga ternyata dunianya kayaknya lebih baik dari saya gitu kan. Saya yang rajin ke masjid kieu-kieu wae gitu. Allah itu sudah menakar rizki sesuai dengan jatahnya masing-masing ya, jatahnya masing-masing. Dan tidak akan pernah keliru sesuai ikhtiar dan takdir kita. Tetapi yang namanya bahagia itu adalah pemberian Allah. Dia diberikan kepada hati-hati yang pandai bersyukur dan qanaah, Pak ya. Kalau kita tidak pandai bersyukur dan qanaah, tidak akan pernah bahagia, Pak. Kurang saja gitu, Pak. Kuncinya bahagia itu adalah
bersyukur dan qanaah. Yang ada ngeluh. Ya, ngeluh. Qanaah itu kan menerima apa pemberian Allah. Syukur itu berterima kasih atas pemberian Allah seberapapun ya. Ya, baik. Jadi sekali lagi kita harus yakin bahwa kalau kita mengikuti petunjuk Allah maka kita akan bahagia dunia akhirat. Hadirin, jadi ibrohnya dari ayat yang tadi kita baca. Jadi Allah menginginkan manusia hidup di dunia bahagia dan kembali bahagia ke tempat asalnya, yakni surga. Sehingga Allah memberikan petunjuk melalui para utusannya tentang bagaimana jalan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Hadirin, bukti bahwa Allah itu menyayangi manusia itu digambarkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dan Imam Muslim juga dalam kitab At-Taubah. Sahih Muslim dalam kitab At-Taubah. Bunyi hadisnya, terjemahannya begini. Ini bukti bahwa Allah itu menyayangi manusia dan tidak ingin manusia masuk neraka. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, datang kepada Rasulullah SAW beberapa orang tawanan perang. Ternyata dari tawanan tersebut ada seorang perempuan yang mencari bayi yang disusuinya. Ketika dia mendapatkan anak kecil dan di dalam tawanan tersebut, ia mengambilnya lalu mendekapnya ke perutnya dan menyusuinya. Maka Nabi SAW bersabda kepada kami, menurut kalian, apakah perempuan itu tega melempar bayinya ke dalam api? Maka kami menjawab, tidak. Ia tidak akan tega melemparkan anaknya ke dalam api selama ia masih sanggup menghindarkannya dari api tersebut. Lalu beliau Rasulullah bersabda, sungguh kasih sayang Allah terhadap hambanya melebihi kasih sayang seorang perempuan itu terhadap anaknya. Artinya Allah tuh gak senang sebetulnya kita masuk neraka. Tapi karena masalahnya surga itu hanya diciptakan untuk orang-orang yang taat, maka ketika Adam gak taat, turunkan ke surga. Iblis gak taat, turunkan ke surga. Hanya Adam setelah gak taat bertobat, Iblis gak mau tobat. Jadi kan perbedaannya di situ saja. Kalau bertobat, Allah kasih ampunan. Jadi prinsipnya Allah itu tidak suka manusia masuk neraka dan ingin, karena manusia ini kan ciptaan Allah, ruhnya dari Allah. Tapi karena ada manusia yang memang tidak mau taat, sedangkan surga tempatnya orang taat, maka janji Allah dalam surat Al-Baqarah ayat berikutnya, ayat 39, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Alladzina kafaru, ada orang-orang yang kafir, wa kadzdzabu, dan mereka mendustakan bi ayatina, ayat-ayat kami, ulaika, mereka itu ashabun nar. Ashab itu jamak dari sahib. Sahib artinya salah satunya adalah penghuni. Ashabun nar berarti penghuni neraka. Jadi orang-orang kafir mendustakan ayat-ayat kami, ya terpaksalah dikasih neraka sama Allah ya, karena nggak mau taat. Hum, mereka itu fiha, di dalamnya khalidun, kekal. Jadi Allah Maha Adil, maka dengan hikmahnya Allah memberikan balasan kebaikan dengan kebaikan dan keburukan dengan keburukan. Dalam satu ayat disebutkan, wa innallaha laisa bidzallamin lil abid, dan Allah tidak berbuat zalim terhadap hambanya.
Ya, kalau orang yang nggak taat, yang berbuat buruk, terus diberikan balasan kebaikan, kan logika juga nggak masuk. Orang tak taat, orang berbuat buruk, kok diberi balasan kebaikan, kan nggak masuk akal. Jadi meskipun Allah tidak ingin manusia masuk neraka, tapi ya demi keadilan Allah, maka orang yang berbuat buruk ya diberi keburukan balasannya. Hadirin, yang selanjutnya adalah tentang tadi kan Allah menyebutkan barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak ada kekhawatiran di akhirat dan tidak ada bersedih hati tentang nasib dunianya. Maka kemudian Allah menginformasikan kepada manusia jalan yang harus ditempuh untuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini terdapat dalam surat Al-Fatihah ayat 6. Jadi pada dasarnya surat Al-Fatihah ayat 6 ini adalah petunjuk dari Allah, jalan apa yang ditempuh untuk menuju surga, menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Bunyinya sudah hafal semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ihdinas siratal mustaqim. Perlu diketahui ya hadirin ya, bahwa surat Al-Fatihah itu sebetulnya bunyinya semuanya kan itu perkataan seorang hamba kepada Kholiknya kan ya. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Padahal itu Al-Fatihah kan firman Allah. Ya enggak? Firman Allah, Allah mengatakan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lagi iyyaka na'budu, kepada kamu, kepada kami menyembah. Maka supaya tidak janggal, masa Allah berfirman kepada dirinya, kepadamu kami menyembah, kepadamu kami minta pertolongan, kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka yang saya baca tafsir Al-Tabari mengatakan begini pada pengantar Al-Fatihahnya. Jadi mafhum dari ayat-ayat dalam surat Al-Fatihah harus dipahami bahwa mafhum dalam ayat-ayat dalam surat Al-Fatihah itu harus dipahami diawali dengan kata-kata Iqra'u. Artinya apa Iqra'u? Bacalah oleh kalian. Jadi Al-Fatihah diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kepada orang yang beriman dengan kata-kata diawali dengan Iqra'u, bacalah oleh kalian. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, dan seterusnya. Jadi perintah Allah untuk membaca itu kepada manusia diawali dengan Iqra'u, bacalah oleh kalian. Ini dalam tafsir At-Tabari ya. Sekali lagi adalah perintah dari Allah kepada manusia untuk membaca mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan seterusnya, termasuk ayat Ihdinas siratal mustaqim, berilah kami hidayah as-siratal mustaqim. Kita bahas tafsirnya ya. Sebelum kita bahas tafsirnya, maka hadirin, melalui ayat ini Ihdinas siratal mustaqim, sebenarnya Allah memerintahkan manusia agar setiap hari minimal 17 kali dalam sholat kita diminta oleh Allah untuk memohon agar diberikan hidayah siratal mustaqim. Ya enggak ya, kita minimal 17 kali sholat wajib itu kita diminta oleh Allah untuk memohon agar diberikan hidayah siratal mustaqim. Karena kita baca tafsir dari meminta hidayah siratal mustaqim. Itu maknanya apa? Kan ihdi itu sebetulnya adalah katanya dari hada yahdi. Hada itu artinya menunjukkan jalan atau menuntun, membimbing, menunjuki.
hada, yahdi. Fi'il mudhari'nya, sedang fi'il amrnya adalah ihdi. Ya, ihdi. Nah, kalau berulah tunjukilah kami berarti ihdina, kami. Nah, ihdina maka maknanya adalah berilah kami hidayah atau berilah kami petunjuk, bimbinglah kami, tunjukkan kami jalan. Kemudian jalan apa? Shiratal mustaqim. Nah, sekarang makna hidayah itu apa? Hidayah adalah menurut Ibnu Katsir bimbingan dan taufik. Ada dua unsur dalam hidayah apa? Bimbingan dan taufik. Jadi bimbingan artinya menolong kita memahami petunjuk. Tadi kan di dalam tidak akan khawatir akan apa kalau mengikuti hudan petunjuk. Ini makanya bimbingan artinya menolong kita memahami petunjuk. Sementara taufik adalah bantuan kekuatan untuk melaksanakan petunjuk tersebut. Jadi unsur pertama dari hidayah adalah pemahaman atau ilmu. Ilmu apa? Pemahaman terhadap syariat. Unsur yang kedua dari hidayah adalah kekuatan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Jadi kita setiap hari ini butuh ilmu, karena kan setiap kehidupan ini tidak terlepas dari syariat Allah, tidak terlepas dari syariat Allah. Kehidupan dalam rumah tangga kita, kehidupan dalam bertetangga, kehidupan bermuamalah, bertransaksi jual beli, dalam kerja, dalam hubungan suami istri, orang tua anak, sesama muslim, antara muslim dengan non muslim, itu semuanya ada shiratal mustaqim, ada shiratal yang tidak mustaqim. Makanya kita minta ditunjuki oleh Allah dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan bertetangga, dalam bermuamalah dan sebagainya, agar kita selalu berada dalam shiratal mustaqim. Nah, sekarang makna shiratal mustaqim apa? Pertama, tafsirnya ya. Shiratal mustaqim adalah jalan yang lurus. Nah, itu yang makna yang sangat mendasar. Tetapi kemudian tafsirnya adalah, jadi shiratal mustaqim maksudnya adalah pertama, pengertiannya dalam tafsir adalah salah satunya adalah shiratal mustaqim itu adalah dinul Islam. Dalam tafsir Ibnu Katsir, shiratal mustaqim adalah dinul Islam. Tafsir yang kedua, shiratal mustaqim adalah Al-Quran. Jadi sama saja ketika kita minta hidayah shiratal mustaqim, maka kita meminta paham kepada Al-Quran, minta paham terhadap agama. Tetapi kadang-kadang kita nggak konsekuen, kita minta dipahamkan agama, minta dipahamkan Al-Quran, tapi males belajar. Jadi antara ikhtiar untuk paham shiratal mustaqim sama doanya gak nyambung. Setiap hari kita 17 kali ihdinas shiratal mustaqim, tunjuklah kami, berilah kami hidayah shiratal mustaqim. Sementara hidayah itu unsurnya adalah ilmu dan kekuatan menjalankan ilmu. Sementara kita nggak pernah nyari ilmu. Nah, kita kan tentu sekuen atau ya antara doa sareng ikhtiarna kan kedah berjalan. Jadi mari supaya kita itu ya antara doa kita dengan ikhtiar itu sejalan. Kalau kita minta hidayah shiratal mustaqim, hidayah itu adalah ilmu dan kekuatan menjalankan ilmu, maka kita ikhtiarkan mencari ilmu. Tidak harus dengan Ustadz Said ya, dengan YouTube ya boleh, tetapi memang banyak jalan mencari ilmu, tapi yang ada berkahnya itu adalah menghadiri majelis ilmu, karena yang ada keterangan hadis didoakan oleh malaikat dan dibanggakan oleh Allah ke penghuni langit itu adalah yang menghadiri majelis ilmu, yang ada berkahnya ya.
Jadi Shiratal Mustaqim adalah jalan yang lurus, atau pengertiannya adalah Al-Quran atau agama Islam, dinul Islam. Kemudian hadirin, ada satu hadis yang menarik tentang gambaran Shiratal Mustaqim. Hadisnya berasal diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Sumbernya dari An-Nawas ibnu Sam'an, sahabat An-Nawas ibnu Sam'an, dari Rasulullah SAW yang bersabda, Allah membuat suatu perumpamaan Shiratal Mustaqim. Ini perumpamaan dari Allah. Ini sebuah isyarat sebenarnya hidup kita itu seperti ini. Allah membuat suatu perumpamaan Shiratal Mustaqim, yaitu suatu jalan yang lurus. Pada kedua sisinya terdapat dua tembok. Jalan yang lurus, kedua sisinya ada dua tembok yang mempunyai pintu-pintu terbuka pada kedua tembok tersebut. Ada jalan, ada tembok, ada pintu-pintu terbuka pada temboknya. Tetapi pada pintu-pintu itu terdapat sebuah tirai yang menutupi. Tirai, gorden lah bahasa anunya ya, tirai. Sedangkan pada pintu masuk jalan, pada pintu masuk di depan jalan ini terdapat seorang yang menyerukan, wahai manusia, masuklah kalian semua ke jalan ini, Shiratal Mustaqim, dan janganlah kalian menyimpang darinya. Dan di atas jalan terhadap seorang juru penyeru. Di atas jalan ada seorang juru penyeru. Apabila ada seseorang hendak membuka salah satu dari pintu yang ada di tembok, maka penyeru berkata, celakalah kamu, jangan kamu buka pintu itu, karena sesungguhnya jika kamu buka, niscaya kamu masuk ke dalamnya. Keterangan berikutnya, jalan itu adalah agama Islam. Jalan ini agama Islam. Kedua temboknya adalah batasan-batasan dari Allah. Batasan halal haram, batasnya baik buruk, itu adalah tembok ini. Pintu-pintu yang terbuka adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Pintu-pintu yang ada tirainya itu hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Sedangkan juru penyeru yang berada di depan pintu, di depan jalan adalah kitabullah. Sejak awal kitabullah itu sudah ngomong, kitabullah itu kan, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Artinya jalani hidup ini dengan agama Islam. Ya, dari ada penyeru yang dari depan jalan adalah kitabullah. Penyeru yang berada di atas jalan adalah nasihat dari Allah yang berada dalam kalbu setiap muslim. Berarti apa? Hati nurani. Hati nurani di mana di situ ada malaikat yang selalu membisikkan kebaikan. Jadi ini sebuah ilustrasi dari Allah ya dan Rasulnya, bahwa hidup ini tuh ibarat kita diminta menempuh Shiratal Mustaqim. Di dalam Shiratal Mustaqim ini ada batas-batas. Di batas-batas ini ada lubang-lubang. Kalau kita masuk lubang ya masuk ke sana, jurusannya ya neraka. Sedangkan kalau kita bisa lancar lurus terus Shiratal Mustaqim, maka ujungnya adalah surga. Sederhana saja sebenarnya gambarannya Pak ya. Jalan lurus surga. Masuk ke pintu-pintu tadi adalah neraka, kan sederhana saja. Jadi ini sanad hadisnya sahih. Jadi sekali lagi hadirin, Shiratal Mustaqim ini adalah jalan yang lurus yang harus ditempuh oleh manusia agar dapat memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jadi
Demikian hadirin apa yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita diberikan kepahaman untuk memahami Shiratal Mustaqim dengan ikhtiar-ikhtiar mencari ilmu, dan diberikan kekuatan berupa taufik untuk menjalankan ilmu yang kita pahami, sehingga ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang kita amalkan. Ilmu yang tidak diamalkan tidak bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.